Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novita Fitri, nomor induk mahasiswa saya 2388201035. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, tahun akademik 2024-2025. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penggunaan media presentasi dalam pembelajaran dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu UNES MPD. Baik, langsung saja di sini yang pertama ada pertimbangan pelaksanaan presentasi. Dari Rahmalia 2022, untuk bisa menampilkan presentasi yang memukau, tentunya harus punya persiapan yang terbaik. Dengan persiapan yang matang, presentasi yang dibawakan akan jadi terstruktur. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan presentasi adalah 1. Menentukan topik. Untuk presentasi tentunya membutuhkan topik yang akan disampaikan pada audiens. Oleh karena itu, langkah pertama persiapan presentasi yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu topik yang akan dibawakan. Kedua, pahami audiens. Memahami audiens adalah salah satu persiapan sebelum presentasi yang sangat penting. Tanpa mengerti siapa yang akan menjadi pendengar, akan sulit untuk merancang presentasi yang dapat dimengerti dengan baik. Salah satu hal yang perlu diingat saat melakukan riset mengenai audiens adalah tingkat pemahaman mereka tentang topik yang dibawakan. Jika mereka masih awam, berarti harus menggunakan bahasa yang dimengerti pemula. Sementara jika audiens sudah cukup memahami topik yang akan dibawakan, berarti bisa membahasnya lebih detail dan mendalam. Yang ketiga, rencanakan outline presentasi. Setelah menentukan topik, melakukan riset, dan memahami audiens, persiapan untuk presentasi selanjutnya adalah membuat outline-nya. Outline akan sangat membantu untuk menyusun presentasi yang terstruktur. Dengan outline, bisa dengan mudah mengatur bagaimana tahap-tahap penjelasan topik saat presentasi. Yang keempat, membuat isi slide presentasi. Saat outline presentasi sudah jadi, mulailah mengisi konteksnya. Usahakan untuk membuat konten presentasi yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Saat membuat presentasi, Business News Daily mengingatkan untuk tidak memadatkan terlalu banyak contoh atau data. Memberikan contoh dan data memang bagus, tetapi jangan berlebihan. Pasalnya, hal ini hanya akan membuat audiens merasa bingung dan menjadi kurang fokus. Yang kelima ada desain slide. Tentunya membuat desain slide adalah bagian dari persiapan presentasi. Yang keenam, latihan presentasi. Latihan presentasi adalah salah satu tahap persiapan yang paling penting. Tanpa berlatih, tidak akan tahu bagaimana kira-kira kesiapan saat memaparkan topik presentasi. Semakin sering berlatih sebelum presentasi, akan semakin percaya diri dan menguasai topik yang dibawakan. Yang ketujuh, baca dan revisi presentasi. Sebelum presentasi, jangan lupa untuk membaca kembali presentasi yang telah dibuat. Ini merupakan salah satu upaya meminimalisir kesalahan yang akan terjadi saat presentasi. Pada saat membaca kembali, mungkin juga akan menyadari adanya bagian yang kurang efektif dan bisa merevisinya. Yang kedelapan, latihan gestur tangan. Indit menjelaskan saat melakukan presentasi, penting untuk latihan gestur tangan sambil berbicara nantinya. Pikirkan apa yang harus dilakukan dengan gerakan tangan nantinya, terutama pada bagian-bagian tertentu presentasi. Menguasai gestur tangan akan membantu efektivitas presentasi. Yang kesembilan, cek kembali perlengkapan presentasi. Peralatan yang digunakan dalam presentasi juga harus dicek kelengkapannya. Pastikan semua berfungsi dengan baik dan tidak ada yang menjadi kendala teknis. Yang ke-10, tidur yang cukup. Mengutip dari Effective Presentation, salah satu hal penting sebelum presentasi adalah tidur yang cukup agar terlihat segar dan bersemangat saat presentasi. Selanjutnya ada jenis-jenis media presentasi. Dikutip dari eLearning4id 2024, membuat presentasi berkualitas dengan elemen multimedia selalu merupakan cara yang pasti untuk membuat konten lebih menarik secara visual dan efektif.
dapat menggunakan berbagai visual seperti video dan gambar, menambahkan audio ke presentasi untuk menciptakan narasi yang menawan dan mendorong audiens berinteraksi dengan materi. Tergantung pada konten presentasi. Berikut beberapa jenis elemen multimedia yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, gambar dan tayangan slide. Presentasi dengan teks biasa tidak hanya membosankan, hal ini juga mempersulit audiens untuk mengikuti alur pemikiran karena kurangnya keterlibatan visual dan gagal menyampaikan informasi dengan mudah diingat. Gambar dan tayangan slide mengatasi masalah ini dan membantu membuat presentasi PowerPoint menjadi interaktif. Yang kedua, animasi dan transisi. Elemen-elemen ini semakin menyempurnakan presentasi dan menambahkan dimensi dinamis ke dalamnya. Yang ketiga, narasi audio dan video. Saat menambahkan suara dan komentar ke video presentasi, berikan pengalaman multi indera kepada pelajar. Yang keempat, grafik dan bagan. Elemen-elemen ini sangat berguna untuk pembelajaran berbasis data dan presentasi pelatihan. Lalu ada merancang bahan presentasi. Dari Dr. Santoso, MKOM 2022, presentasi adalah kunci utama dalam menjabarkan apa yang akan kita sampaikan pada para pendengar. Oleh sebab itu, presentasi harus dibuat dengan sangat baik, rapih, dan menarik. Membuat presentasi yang menarik dengan cara sebagai berikut. 1. Pilih gaya font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. Pilih font sederhana seperti Arial atau Calibri akan membantu menyampaikan pesan. Yang kedua, pilih ukuran font yang bisa dibaca audiens dari kejauhan. Hindari menggunakan ukuran font yang lebih kecil dari 18 dan mungkin perlu lebih besar untuk ruang yang besar di mana audiens jauh. Yang ketiga, buat teks tetap sederhana dan minimalkan jumlah teks di slide. Gunakan poin atau kalimat pendek dan coba simpan setiap baris ke satu baris tanpa pembungkusan teks. Yang keempat, gunakan seni untuk membantu menyampaikan pesan seperti 1. Minta audiens untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, hindari menggerakkan petunjuk secara tidak sengaja. Yang ketiga, jangan baca presentasi. Berlatihlah presentasi agar bisa berbicara dari poin bulat. Yang keempat, tetap tepat waktu. Jika merencanakan waktu tertentu untuk presentasi, jangan kembali. Yang kelima, memantau perilaku audiens. Setiap kali menyampaikan presentasi, pantau perilaku audiens. Jika mengamati orang-orang berfokus pada slide, mungkin berisi terlalu banyak dan membingungkan. Terakhir ada pelaksanaan presentasi. Dikutip dari Damayanti 2024, pelaksanaan presentasi merupakan tahap di mana pembicara secara aktif menyampaikan materi presentasi kepada audiens. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan jelas, menarik perhatian audiens, dan mempertahankan minat mereka selama presentasi. Langkah-langkah pelaksanaan presentasi meliputi beberapa kegiatan. 1. Mempersiapkan tim penyaji yang terdiri atas moderator, notulis, dan penyaji materi. Yang kedua, moderator membuka acara dengan salam dan mengarahkan kegiatan presentasi. Yang ketiga, penyaji menyampaikan materi secara ringkas, jelas, dan padat. Kegiatan penyampaian materi kurang lebih dilakukan selama 30 menit. Yang keempat, moderator membuka sesi diskusi atau tanya jawab sebanyak 2-3 sesi. Yang kelima, setiap sesi terdiri atas 3 orang peserta untuk bertanya atau memberikan masukan. Yang keenam, penyaji memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau masukan yang diberikan peserta. Notulis selalu mencatat berlangsungnya kegiatan diskusi. Yang ketujuh, setelah presentasi, moderator memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan kesimpulan dan penutup. Yang kedelapan, moderator menutup kegiatan presentasi dengan mengucapkan salam dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.